ada 3 waktu yang paling berbahaya. Pertama, pergantian tahun. Yang kedua itu kelulusan biasanya. Yang ketiga, ada istilah anak-anak sekarang paling tendai. Nah ini waktu yang sangat rawan. Ya, perlu peran serta orang tua dalam membimbing anak dalam 3 waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu di podcast ini. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mungkin Pian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, Bro. Siap, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang pertama masalah tentang Abuya, Bro lah. Siapa yang mengamanahkan beliau untuk membangun pondok di Balikpapan, Bro? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'd. Kita mulai dari amar ya. Jadi siapa yang memberikan perintah kepada Buya atau menginstruksikan kepada beliau untuk membangun pondok di sini, itu tidak lain dan tidak bukan adalah guru beliau sendiri. Dalam hal ini Tuan Guru Bangil atau Guru Syarwani Abdan Bangil. Abuya punya guru banyak, tapi yang paling dekat dengan beliau atau beliau sering istilahkan murabbinya beliau itu adalah Tuan Guru Bangil. Nah, beliau ini yang kemudian menyuruh Abuya untuk membangun pondok di kota Balikpapan. Apa maksud dan tujuan Abuya dalam membangun Ponpes Al-Banjari ini, Bro? Pertama adalah untuk menyampaikan misi dakwah. Kemudian mentransfer ilmu dan pembelajaran yang beliau dapatkan selama beliau belajar keliling dunia sampai ke Timur Tengah dan segala macam. Itu karena ini tanggung jawab orang berilmu, tanggung jawab kita kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Abuya juga memberikan pilihan kepada masyarakat khususnya Balikpapan untuk menempuh pendidikan bagi putra-putri mereka ya. Karena kita kan ada pendidikan formal, kemudian ada pendidikan non formal. Non formal ini pun ada macam-macam, ada yang modern atau salafi yang seperti kita punya. Nah, Abuya sengaja berjalan di manhaj salafinya sini, artinya 100% agama pondok pesantren kita untuk memberikan pilihan kepada masyarakat. Mau yang modern ada, pendidikan formal ada, pendidikan non formal atau salafiyah juga ada seperti itu. Mungkin sedikit cerita proses pembangunan sampai saat ini, sampai titik ini. Oh ya, jadi memang kalau kita cerita pembangunan itu memang apa ya? Boleh dikata berat, iya. Itulah pertama modal. Orang mau bikin pondok pesantren kan harus ada modal. Nah, Abuya ini yang modal pribadi dulu. Pernah beliau cerita bahwa asal muasal beliau punya tanah di sini itu jual cincin. Sebuah cincin, gitu? Iya, dari sebuah cincin yang beliau waktu beli di Mekah kemudian dibawa ke Indonesia, di pesawat ada orang Chinese yang naksir, orang Jakarta. Nah, kemudian Abuya kasih alamat, waktu itu beliau masih di Pasar Baru. Dia datangin dari Jakarta, didatengin tuh ke Pasar Baru, kemudian dibeli. Harganya lumayan mahal. Nah, itu uang itu langsung dibelikan Abuya tanah di Kilo 19 ini. Tapi dalam masih seperti hutan lah ya, belum ada seperti ini, enggak, masih pohon banyak apa segala macam. Itu awalnya. Nah, kemudian Abuya karena beliau Masya Allah berdakwah dalam semua lapisan masyarakat, dari masyarakat bawah sampai kalangan pejabat beliau dakwah. Nah, sampai pada akhirnya beliau bertemu dengan Pangdam 6 Tanjung Pura, Maijen Z.A. Maulani dulu, ya. Kemudian beliau mendapat bantuan ya untuk pemerataan lokasi dari Kodam, dari Kodam 6 Tanjung Pura, dibantu dengan bulldozer segala macam, Densipur situ yang membantu. Kemudian ada perataan lokasi apa segala macam. Nah itu. Kemudian dengan dana yang seadanya, dana yang cukup terbatas, beliau membangun 1 bangunan, 2 bangunan ya sampai kita hari ini. Nah. Dan sebuah nama pasti mempunyai arti, gitu. Nah, dari segi nama pondok ini itu, maksud dan tujuan penamaan pondok dengan nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu bagaimana itu, Bro?
Iya, iya. Sangat berpengaruh ya sebuah sebuah nama. Ya. Bisa kita katakan bahwa sebuah nama itu adalah merupakan sebuah identitas bagi seseorang. Begitu juga dengan halnya dengan pondok pesantren kita. Kenapa Abuya memberikan penamaan dengan pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Karena yang pertama supaya anak-anak santri yang mondok di sini mereka tahu ya kita ini punya datuk yang alim, terkenal, bahkan dunia mengakui keilmuan beliau, yaitu Datuk Kelampaian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi paling tidak kita kembali belajar sejarah tentang Datuk Kelampaian. Nah kemudian yang kedua kita mengikuti manhajnya beliau. Karena kalau kita menamakan pondok ini dengan pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang sudah pasti mikir, ini manhajnya partisipasi ini, kemudian apa namanya, katakanlah mazhabnya sudah jelas bagaimana Datuk Kelampaian mazhabnya beliau, cara belajar beliau, kemudian hal-hal yang beliau pelajari, nah itu sudah jelas sehingga orang tidak begitu susah lagi kalau mau masuk mana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang sudah oh ini Datuk Kelampaian berarti gak jauh-jauh dari situ lah gitu, biar orang enak gitu. Kemudian sudah terkenal Abuya ini di kalangan masyarakat, kemudian tingkat ulama dan bahkan diakui oleh ulama-ulama di Tarim. Dan ada pertanyaan, kenapa Abuya tidak mengarang kitab untuk umat? Iya, memang kita tahu bahwa ulama itu kan macam-macam. Ada yang diberikan oleh Allah kelebihan dalam urusan mengarang kitab. Nah, tapi ada juga yang diberikan kelebihan dalam tanda kutip mungkin tugas ya khusus dalam membina umat. Contohnya kayak Abuya lebih cenderung kepada berdakwah dan membina umat. Ada tulisan-tulisan tangan beliau tapi tidak begitu banyak ya. Dan kita belum sempat cetak tulisan-tulisan tangan beliau. Jadi beliau ini lebih kepada unsur dakwahnya. Ya. Nah, ini kayaknya beliau ditugaskan untuk dakwah. Salah satu misi dakwahnya adalah membangun pondok pesantren. Jadi kenapa beliau tidak mengarang kitab? Karena itulah yang kita katakan tadi kan, guru katakan tadi, ulama itu bermacam-macam tipenya. Ada yang tipologinya pengarang, ada tipologinya pendakwah. Jadi mereka berjalan berdasarkan apa yang digariskan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Kemudian perbedaan ulama dengan umara itu seperti apa? Ya jelas ya. Jelas. Kalau ulama itu orang yang alim dalam urusan agama, urusan syariat. Kalau umara itu pemimpin dalam urusan yang berkaitan dengan tata kehidupan duniawi seperti itu ya. Menurut Pian, hal apa yang paling besar dalam jiwa Abuya yang mesti kita tiru sebagai murid beliau juga? Seorang aulia, seorang ulama itu pasti ada dua hal. Yang pertama status keilmuan, yang kedua status kewalian atau karomah ya. Nah, yang kedua ini mungkin kita tidak bisa banyak berbicara ya. Karomahnya beliau, status makomnya beliau. Cuman keilmuan ini, keilmuan yang beliau miliki dari usaha beliau yang semaksimal mungkin belajar pada saat menuntut ilmu. Nah, itu. Jadi artinya ya beliau bercerita bahwa dulu pada saat sekolah di dasar kayak kita nyantri gitu ya, itu banyak yang malah lebih dalam tanda kutip IQ-nya lebih tinggi dari Abuya itu, lebih pintar dari Abuya. Tapi beliau tidak putus asa untuk belajar, khidmah dengan guru, khidmah dengan masyayikh, sampai akhirnya Allah berikan futuh, Allah berikan kemudahan dalam belajar. Yang kita tiru di sini adalah semangat belajarnya itu, walaupun dalam kondisi bagaimanapun. Ya, sebetulnya kita tidak begitu enak menceritakan masa lalunya Abuya karena Abuya itu hidup miskin, kita akui lah. Ya saya punya abahnya Abuya itu bukan orang yang kaya. Jadi beliau itu sekolah bermodalkan beras itu aja, ya. Paling duit itu untuk ongkos jalan dari kampung sampai ke Martapura itu aja. Di Martapuranya Allah sudah. Itu. Sampai saking miskinnya ya beliau itu kitab Matan I'anat Thalibin itu tahu. Fathul Mu'in ya. Nah, Fathul Mu'in itu hampir separuh nulis tangan. Tulis tangan ya. Jadi buku lebih murah daripada kitab. Maka beliau kemudian nulis tangan karena nggak punya uang buat beli kitab. Tapi dalam keadaan seperti itu beliau tetap bersemangat untuk belajar. Nah, ini yang
yang perlu kita tekankan buat seluruh santri ya, bukan hanya santri kita, santri dimanapun, anak-anak muda khususnya, jangan pernah berputus asa dalam belajar ya. Yang mondok ya di pondok belajar, yang tidak di pondok di sekolahnya masing-masing. Bahkan yang tidak sekolah, yang tidak mondok, itu perlu kita belajar, mungkin skill kita perlu tingkatkan ya, life skillnya diperbaiki. Nah, karena ini modal bagi kita untuk hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Harus rajin belajar, itu yang paling penting. Dan bagaimana mestinya kita mengikuti murabbi kita? Mengikuti dalam artian apa yang mungkin bisa kita pertama ya, cara mengikutinya itu imtisalul awamir pasti ya, melaksanakan perintah-perintah beliau, arahan-arahan beliau, termasuk yang paling sering kita jelaskan itu apa yang sudah digariskan beliau dari sisi aurat ya, karena sirnya para masyayikh, sirnya madatnya para guru-guru itu adalah di aurat ya, aurat yang mereka berikan ke kita. Nah, tambah kita mulazamah terhadap aurat, maka irtibat dan pertalian batin kita ke guru-guru kita itu akan lebih kuat gitu. Apa yang paling guru senangi pada saat Abuya masih ada? Ya, itu kalau memang Abuya masih ada, yang paling kita senangi itu apa? Tidak ada masalah yang ada dalam hidup kita kecuali selesai. Jadi kalau kita ada masalah tinggal datang ke Abuya gini, selesai, sudah, wassalamualaikum. Nah sekarang nggak ada Abuya ya kita nanggung sendiri, cari solusi sendiri kan. Jadi ya samalah sahabat di zaman Nabi, begitu ada Nabi santai, ada apa-apa tinggal nanya Nabi, sampai urusan duniawi ya Rasulullah langsung didoakan Nabi kabul. Tapi begitu Nabi nggak ada, rasa ya bagaimana orang tua tidak ada. Jadi mengatur dari awal lagi kita. Dan apa hal terberat bagi guru selama mengabdi di pondok pesantren ini? Yang paling berat apa ya? Termasuk hal yang berat ya. Yang kalau yang paling berat nih relatif sih kayaknya. Yang berat itu pasti yang pertama istiqomah dalam menjalankan perintah, dalam istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam berdakwah, istiqomah dalam mengajar. Itu berat. Tapi disinilah tantangan kita kan. Nah itu tantangan kita dalam dari di pondok itu mesti istiqomahnya itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip ya kita sendiri sebetulnya kurang begitu senang. Contoh sederhana gini, begitu ada pelanggaran yang dilakukan santri, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyangsi santri. Nah, saya pribadi itu jujur, dari awal ngajar sampai sekarang, itu belum pernah mukul santri itu. Karena itu ya, boleh dikata yang paling berat yang kita hadapi itu, kita mesti mukul santri kita. Karena santri itu kayak anak sendiri sudah, ya. Bagaimana kita bisa mukul anak kita sendiri walaupun dia salah. Nah, cuma untuk meluruskan santri supaya bisa jadi baik, kan harus ada sistem, harus ada peraturan. Nah, untuk takdir dalam hal ini kalau salah mungkin dipukul apa segala macam, itu kan harus tetap jalan. Ini mungkin guru-guru yang lain dan tugasnya. Tapi kalau saya sendiri berat rasanya untuk memukul santri itu. Iya. Ini sedikit ke hal santri, Guru. Menurut Guru, santri yang baik itu bagaimana mestinya? Santri yang baik adalah santri yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti arahan dari guru atau dari pimpinan pondok, dalam hal ini masyayikh kita. Masalah dia bisa mengikuti 100%, 50% itu Allah. Yang penting dia ada keinginan untuk mengikuti, itu bagus sudah. Ya. Dalam perjalanannya nanti ada kekeliruan, kekhilafan, itu biasa karena kita manusiawi, ya manusia. Yang penting itu tadi, pada saat kita berguru, pada saat kita menimba ilmu, ada keinginan untuk mengikuti arahan, mengikuti pendapat-pendapat, mengikuti ajaran-ajaran dari guru kita. Itu yang paling penting, ya. Dan itu termasuk santri yang baik seperti itulah. Kalau ada kemauan untuk mengikuti apa yang dikatakan guru, ada yang dikatakan pimpinan masyayikh kita, insya Allah itu ujungnya bisa baik. Dan kemudian ini yang kita ketahui bersama, santri di Al-Banjar itu mungkin mulai meningkat, Guru.
Ya, Jadi alhamdulillah ada pembangunan asrama baru. Ya. Dan kemudian itu apakah pondok ini mempunyai usaha atau bisnis yang kembali lagi kemaslahatan pondok itu sendiri? Iya. Dulu guru pernah waktu sekitar awal-awal tahun waktu awal-awal tahun guru ke Hadramaut tahun 96. Jadi pada saat kita berada di Mekah, kemudian Abuya juga ada, kemudian kita bercerita. Nah, guru membaca dari sejarah-sejarah ataupun pengalaman dari luar. Katakanlah pondok-pondok pesantren yang ada di luar seperti Azhar, bahkan Masjidil Haram segala macam. Rata-rata lembaga-lembaga ini memiliki badan usaha, ya. Badan usaha yang pada saatnya nanti bisa mengcover keperluan dan pembiayaan badan pendidikan tersebut. Nah, guru menyarankan ke Abuya supaya kita punya badan usaha. Nah, habis itu tahun 99 atau beberapa tahun sebelumnya Abuya ke Indonesia, guru masih di Hadramaut itu. Abuya mulai pembangunan pompa bensin, ya. Alhamdulillah bisa berjalan dan sedikit banyak bisa membantu ke pondok pesantren. Juga ada pembangunan pabrik roti, ya. Walaupun akhir-akhir ini memang agak tidak begitu produksi, ya, karena ya faktor Covid atau segala macam lah itu. Jadi ini mempengaruhi juga dari omset penjualan dan sebagainya. Apa yang pian tekankan kepada santri-santri yang sekarang ini, Guru? Dari segi adab mereka, kemudian bersosial mereka, gitu kan, Guru? Iya. Apa yang pian tekankan pada mereka ini di Pondok Al-Banjari ini? Yang paling penting, kalau kita belajar, ya, yang paling penting khususnya ini belajar di pondok pesantren atau belajar ilmu agama. Hal yang paling penting yang perlu kita pahami adalah bahwa kepintaran itu tidak menjamin segala-galanya, ya. Itu yang penting. Yang kedua, usahakan bahwa pada saat kamu belajar, ini sebenarnya bukan di pondok kita, dimanapun kamu belajar, mungkin habis ini kamu meneruskan ke pondok lain, ke tempat lembaga yang lain. Usahakan kita jangan bermasalah dengan lembaga pendidikan kita. Kita jangan bermasalah dengan guru kita. Kita jangan bermasalah dengan masyayikh kita. Kalau kita salah, kita disanksi, itu biasa, ya. Tapi jangan sampai kita bermasalah dengan guru, bermasalah dengan lembaga itu. Kalau itu bisa kita jaga, insya Allah barakah dari lembaga tersebut, barakah dari guru-guru akan kita dapatkan. Walaupun otak kita terbatas, nggak jadi masalah. Karena urusan agama ini, keberkahan ini sangat mendukung, ya. Dia sangat dominan dalam menentukan hasil akhir. Itu. Jadi yang paling perlu dijaga oleh santri adalah usahakan tempatkan diri kita pada tempat di mana kita tidak bermasalah dengan guru, tidak bermasalah dengan masyayikh, tidak bermasalah dengan lembaga. Terkadang banyak santri yang lulus ataupun tidaknya mereka dikatakan alumnus, itu kemudian mereka sukses, Guru. Padahal kalau dilihat Kasat Mata itu belajar pun mereka mungkin setengah-setengah, Guru. Iya. Tapi alhamdulillah ketika keluar dia itu menjadi ya orang yang bisa dipandang dengan suksesnya itu. Iya. Itu apakah ada unsur sesuatu yang mungkin pasti sebelum keluar ada minta maaf, minta ridho segala macam, Guru. Iya. Itu yang guru katakan dari awal tadi, bahwa manakala kita tidak bermasalah dengan guru, tidak bermasalah dengan masyayikh, walaupun takdir dari Allah kita tidak tidak sampai kepada finishing pembelajaran lah, ya. Katakanlah drop out di tengah jalan, maka kemudian kita keluar. Tapi dengan cara yang baik, dengan etika yang bagus, apalagi tetap minta doakan dengan guru, tetap minta doakan dengan pimpinan, masyayikh kita, insya Allah keberkatan itu akan selalu ada, ya. Tapi ya tadi, masuknya pondok kita baik-baik, keluar pondok juga dengan baik-baik, walaupun tidak sampai selesai. Ini kita kan tidak bisa memaksakan. Guru terus terang saja, ya. Kalau ada anak santri yang sampai mondok di sini, yang penting dia bisa baca, ngaji, apa segala macam, begitu setelah selesai dia langsung pindah ke sekolah umum, ya itu terserah. Itu haknya mereka, ya. Cuma yang paling guru tekankan di sini adalah masuknya baik-baik, tolong keluarnya juga baik-baik supaya keberkahan itu ada. Karena doa itu modal kita, ya. Doa modal kita, apalagi doa dari guru kita itu sangat luar biasa. Ini mungkin sedikit tentang pian pribadi, Guru. Mulai tahun berapa
atau dari umur berapa guru menerima didikan Abuya Syarwani? Aduh, ini kalau umur lupa. Yang jelas guru ikut Abuya Syarwani itu dari selesai sekolah SMP. Itu kalau sekolah SMP berapa tahun biasanya? SD 7 tahun. Ya. SD umur 7 tahun tambah 6 tahun. Berarti 13 tahun. Tambah SMP 3 tahun berarti 16 tahun. Berarti sekitar umur 16 tahunan. Ya. Selesai SMP, guru langsung ikut Abuya ke Balikpapan dan belajar kepada beliau sampai beliau meninggal. Berhubung saat ini mendekati tahun baru, ini beda sedikit pembahasan. Iya. Apa tanggapan Pian serta pesan Pian untuk umat? Karena kebiasaannya kita ini ujung-ujungnya berdebat soal toleransi bro, yang ada masalah tahun baru. Pertama, pesan yang tidak bosan-bosannya guru memesani diri guru, kita keluarga dan seluruh teman-teman jamaah di tahun baru ini, bahwa jagalah keimanan dan agama kita walaupun kita berada di tahun baru. Ya, maksudnya begini, karena banyak generasi muda kita begitu pergantian tahun mereka anggap ini sebuah kebebasan, bebas sebebas-bebasnya. Nah, ini keliru, ya. Dan orang tua membiarkan, ini yang jadi masalah. Artinya anak kadang-kadang tidak tahu bahwa ini sebuah kesalahan, ya. Dan orang tua atas nama dalam tanda kutip sayang anak membiarkan mereka. Ini kesalahan. Sayang dengan anak bukan berarti membiarkan anak dalam kesesatan, dalam kesalahan, kan begitu, ya. Ya, jangan sampai itulah guru sering ibaratkan, jangan sampai kita lebih sayang HP ketimbang anak. Kalau ketinggalan HP berani balik kan? Ini. Tapi anak nggak pulang ke rumah sampai jam 3 malam masih santai. Ini keliru kita, ya. Jadi ya kami mohonkan buat diri kami dan keluarga serta kita semua jaga anak-anak kita, generasi kita khususnya dalam waktu pergantian tahun ini. Ada 3 waktu yang paling berbahaya. Pertama, pergantian tahun. Yang kedua itu kelulusan biasanya. Yang ketiga, ada istilah anak-anak sekarang paling tendai. Nah, ini waktu yang sangat rawan, ya. Perlu peran serta orang tua dalam membimbing anak dalam 3 waktu ini. Ya. Dan berkaitan toleransi tadi, ya. Toleransi tadi. Kita paham bahwa toleransi itu kan adalah sebuah penghormatan kita kepada orang yang berbeda dengan kita. Dalam hal ini berbeda keyakinan. Nah, artinya orang melaksanakan keyakinan mereka kita hormati, kita melaksanakan keyakinan kita tolong jangan diganggu. Kalau bahasa agama kita itu lakum dinukum waliyadin, kan begitulah. Ya. Jadi ini sudah clear sebetulnya masalah toleransi Indonesia ini sudah clear. Sebelum kita merdeka kita udah toleransi dengan non muslim, orang Islam itu kan akur-akur aja. Dari zaman penjajah kita udah akur. Nah, akhir-akhir ini aja ada yang mengatasnamakan toleransi, mencampur aduk dalam agama. Nah, ini kan perlu kita pahami apa sih sebetulnya yang dikatakan toleransi, sehingga kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang sebetulnya merusak kepada akidah kita seperti itu. Mungkin durasi kita agak sedikit lama, Guru. Nah, kami sedikit meminta Pian menceritakan kisah akhir hayat Abuya ketika berada di rumah sakit ini. Iya. Hal yang paling berkesan di hati guru dengan selama kita menjenguk Abuya, kadang menemani beliau di rumah sakit, ya. Memang pada akhir-akhir hayat guru jarang menemani Abuya di rumah sakit, tapi tetap paling tidak ziarah, paling tidak menjenguk sewaktu-waktu seperti itu. Hal yang paling berkesan adalah Abuya itu tidak berbeda penyampaian beliau dengan prakteknya. Beliau menyuruh orang sabar, beliau menyuruh orang berinfak, beliau sudah berinfak duluan. Tapi manakala beliau dicoba dengan penyakit, nah di sini kelihatan. Tidak pernah Abuya itu mengeluh. Ya. Pertama dulu, Abuya itu 25 tahun berkeluarga. Itu nggak punya anak. Sampai beliau kawin dengan umi kita yang ada ini. Kemudian lahir anak laki-laki. Lahir anak laki-laki, begitu lahir meninggal. Yang ada di mulut Abuya, beliau sendiri yang memandikan anaknya yang laki-laki, montok, Masya Allah. Yang ada di mulut Abuya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nggak ada cerita ngeluh, nggak ada cerita
nangis pun nggak ini. Yang nangis malah kita malah nggak tega melihat, bayangkan bagaimana kuatnya Abuya. Nah inilah Jibalus Sabr ya, gunung kesabaran yang dicontohkan Abuya langsung. Orang kalau ngomong kan enak aja, nah, tapi begitu menghadapi cobaan langsung, di sini kelasnya orang kelihatan. Di sini guru benar-benar melihat bagaimana Abuya menghadapi itu. Anak meninggal, 25 tahun gak punya anak, begitu lahir meninggal. Yang ada, alhamdulillah, alhamdulillah, itu aja. Nah, itu yang pertama. Kemudian beliau lagi kena penyakit, ya, komplikasi. Abuya itu komplikasi penyakit, cuci darah segala macam. Tapi nggak ada yang ngomel, apa namanya, sesuatu yang seakan-akan tidak ridho dengan qada Allah. Nggak ada itu, ya. Paling beliau katakan kakiku sakit, kakiku apa namanya asam urat naik, gitu-gitu aja, ya. Beliau sangat tabah, sangat sabar dalam menjalani cobaan sakit yang beliau derita. Ini yang paling berkesan, pembelajaran bagi kita semua. Mungkin cukup sekian Guru. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa podcast berbincang-bincang dengan guru kita. Beliau selaku kepala sekolah Ponpes Al-Banjari ini, dan terakhir kita minta pembacaan doa agar sekiranya YouTube ini bisa berkembang. Yeah. Karena tujuannya juga bukan tentu hiburan, akan tetapi juga dakwah melalui sosial media. Mungkin bisa dibacakan doa. Ya, mudah-mudahan guru juga mendoakan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Amin. Bisa menjadi tambahan wawasan kepada masyarakat, pemirsa yang melihat, kemudian bisa menjadi pembelajaran, walaupun kita mengakui bahwa pertemuan ini, pembicaraan ini kan jauh dari kata sempurna, tapi paling tidak adalah masukan-masukan, ada tambahan wawasan yang bisa kita sama-sama ambil hikmahnya, ya. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinni wa ala hadrat Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah rabbana subhanahu wa ta'ala. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa faqihna fid din wa 'allimna wa asrarha waj'alna wa auladana wa tullabana wa jama'atana min ibadika salihin wal mukhlasin was-sabirin alladhina la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sabit belakang insyaallah. Amin.